Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke materi ya. Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintah merupakan salah satu unsur konstitutif yang mutlak berdirinya sebuah negara, selain dari rakyat dan wilayah. Pemerintahan bertugas menyelenggarakan pemerintahan negara, atau dengan kata lain, mengelola kekuasaan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara. Pemerintahan yang mempunyai kewenangan mengatur seluruh rakyat dan menjaga keutuhan wilayah negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negeri terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam artian luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Sistem pembagian kekuasaan, macam-macam kekuasaan. Secara sederhana, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Menurut John Locke, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang ketiga ada kekuasaan federal, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, selain John Locke, ada tokoh lain yang berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federal oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Ada konsep pemisah dan pembagi kekuasaan. Nah, pemisah kekuasaan atau separation of power berarti lembaga pemegang kekuasaan negara ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Terus, pembagian kekuasaan atau division of power berarti kekuasaan memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada kerjasama di antaranya. Nah, di sini ada penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat berlangsung antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu yang tadi legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Kedudukan dan fungsi kementerian. Tugas Kementerian Negara Republik Indonesia. Ada perbedaan antara kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara dan kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintah. Nah, kalau kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara itu, ia memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Itu menurut pasal 10. Yang kedua ada menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. Yang ketiga ada membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Pasal 11 ayat 1. Dan yang keempat ada mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 1 dan 2. Nah, sedangkan menurut kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, yang pertama, memegang kekuasaan pemerintahan, pasal 4 ayat 1. Yang kedua ada mengajukan rencana undang-undang kepada DPR, pasal 5 ayat 2. Yang ketiga ada menetapkan peraturan pemerintahan, pasal 5 ayat 2. Yang keempat, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, itu menurut pasal 16. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang 1945 pasal 4 ayat 1 menegakkan bahwa pemerintah Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang. Kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anak, sekian ya materi dari Ibu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu sudahi ya. Ibu selesaikan materi